Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan memaparkan bagaimana mengupload atau mengunggah dan mengkonfigurasi repository ePrints. Di sini yang digunakan adalah ePrints versi 3.4 dan ini asumsinya kita sudah berhasil menginstal dan mengkonfigurasi sampai masuk halaman admin. Ya, jadi teman-teman yang melihat ini dan belum sampai ke tahapan ini mungkin bisa melihat video yang sebelumnya. Jadi di sini sudah bisa masuk ke admin dan di sini saya berikan domainnya bahlul.com jilid.bahlul.com. Jadi teman-teman bisa mengcustom menyesuaikan dengan domain yang diinginkan, sebenarnya seperti itu. Oke, di sini pertama-tama kita coba akses di awal dulu ya. Kita seolah-olah baru masuk gitu ya. Kita harus login sebagai admin, walaupun tidak admin bisa sebenarnya ya. Kita asalkan sudah memiliki username dan passwordnya yang sudah dibuatkan oleh admin gitu. Tapi kita di sini perannya sebagai admin agar bisa semua rules ya bisa kita pegang gitu sebagai reviewer dan pustakawan ya bagian repository. Oke, pertama-tama kita membuat item baru ya, item baru. Sebenarnya kalau di versi sebelumnya ya, versi 3.0 itu, ini ePrints itu sebelum upload ini ada satu tahapan lagi awal. Cuma ini karena tidak mungkin disimplifikasi ya, ringkas gitu. Kita langsung bisa mengupload gitu, tidak perlu memilih jenis uploadannya itu artikel kah atau proceeding dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama kita harus punya filenya dulu ya teman-teman ya. Kita karena di sini diminta mengupload file. Di sini ada dua pilihan tab ya. Di sini yang pertama file, kita bisa memilih filenya gitu yang sudah kita download atau yang ada di komputer kita. Terus kita juga bisa menuliskan URL tempat dokumen itu disimpan. Saya ambil contoh misalnya saya ambil contoh. Oke, minta restart. Saya ambil contoh di salah satu jurnal UNS ya, Pustaka Ilmu. Saya akan download salah satu artikel di sana, kemudian untuk kita upload ya, jadi bahan prakteknya. Oke. Ya, mungkin di sini saya ambil satu contoh. Ya. Full text-nya saya download. Teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, kira-kira yang ingin dijadikan praktek itu PDF yang mana. Oke, langsung terbuka ya. Oke, di sini kita bisa, ini kembali lagi ke sini ya. Kita bisa mengcopy dari link ya atau URL yang ada di OJS ini ya, dengan copy link terus menuliskan di bagian from URL karena kita copy linknya di situ ya, kita upload ya. Itu metode pertama. Metode kedua, kita bisa mengupload filenya, file digital kita yang kita sudah download tadi gitu ya, kita upload.
Nah, ini nanti yang masuk adalah 2. Oh, ini nggak apa-apa. Ada masalah. Yang maksud ada 2. Ya. Kita bisa memasukkan dua-duanya atau salah satu saja. Ini saya coba satu aja yang saya masukkan. Gitu. Di sini teman-teman perlu diketahui ada beberapa isian yang kita bisa sesuaikan. Ya. Misalnya kontennya itu apakah berupa artikel atau teks yang sudah diterima atau yang sudah dipublish atau versi yang update dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan, misalnya accepted atau publish version ya. Itu bisa. Lalu kita bisa menentukan juga apakah teks atau spreadsheet atau video dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya teks saja ya, bahkan video juga bisa kita upload, kita ubah. Nah, teman-teman, visible to ini kita bisa isikan, semua bisa melihat atau user yang terdaftar saja yang bisa melihat, atau mungkin terbatas pada staff saja yang bisa melihat. Itu bisa kita tentukan begitu. Ya. Oke. Lalu lisensi. Nah, lisensi ini bisa kita sesuaikan dengan jurnalnya, teman-teman ya. Artinya gini. Ini kan setiap jurnal itu memiliki lisensi ya. Ya, CC itu Creative Cloud ya. CC itu ya Creative Commons maksud saya ya. Ada BY, ada NC, ada S4. Nah itu kita bisa sesuaikan di sini. Ya, lisensinya. Creative Commons ya, non komersial atau apa itu bisa ya. Ya, misalnya non komersial. Nah, terus yang selanjutnya embargo expire date. Nah, maksudnya sampai kapan teks ini bisa tayang atau tampil atau publish ya di repository kita. Jadi kalau misalnya ini dibatasi, silakan diisi. Kalau misalnya tidak ada batasan gitu. Kalau repository perguruan tinggi kan tidak ada batasan ya, ini dikosongin saja, diabaikan. Gitu. Ya, terus setelah menuliskan ini, kita juga bisa menentukan alasan embargo atau alasan kenapa itu di take down atau disimpannya, tidak bisa diakses lagi gitu. Kita bisa tentukan di sini. Language-nya kita bisa juga tentukan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau apapun itu ya, bisa ditambahkan di situ. Misalnya bahasa Indonesia ya. Saya save ya, saya next. Nah, title-nya ini juga menyesuaikan ya, kita bisa copy dari artikel yang kita ingin upload ya. Ini kita rapikan. Kadang kalau PDF itu enter itu harus disesuaikan lagi ya. Nanti acak-acakan jadinya. Nah, teman-teman di sini ada pilihan subjek ya. Ada pilihan subjek dan sebenarnya ada tahapan yang kelewatan ya. Sebelum kita upload sebelum kita upload atau mengentry item ya, kita harusnya sebagai admin itu menentukan atau memberikan subjek ya. Teman-teman di sini ini kita abaikan sebentar ya, kita lompat ke penentuan subjek dulu ya. Tree root ya, tree root ini adalah ketika pertama kali subjek itu diakses itu ada pilihan misalnya subjek itu ditentukan berdasarkan universitas, fakultas, ataukah berdasarkan divisi penentuannya. Nah, itu kita bisa tambahkan ya tentunya. Tree root misalnya ini kita bisa tentukan universitas 11. Kita bisa tentukan ya. Ini untuk tree yang utama gitu. Lalu di sini ada pilihan di depositable. Nah, ada yes, ada no. Kalau yes itu artinya satu subjek ini bisa dilekatkan atau diberikan ya kepada satu repository atau file kita yang kita upload gitu.
atau hanya cuma deskripsi saja. Nah, itu kalau cuma deskripsi saja kita pilih no, ya artinya tidak bisa dilekatkan di satu repository kita, gitu. Oke, saya simpan. Kemudian kita lihat top level ada Universitas 11 Maret. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan berdasarkan DDC gitu misalnya di way, ya, kita bisa tambahkan di sini create. Sorry. Oh ya, sorry. Kita, perlu diingat juga teman-teman ya, subject ID string ini tidak boleh ada spasi gitu. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Kita harus sesingkat mungkin. Misalnya di C gitu aja. Create. Nah, ini baru bisa nih. Nah, setelah itu kita berikan subjeknya. Di way. Short name-nya kita bisa tentukan juga. Nah, save. Oke. Top level kita lihat ada 2. Ya, ada Universitas 11 Maret, nanti di breakdown lagi menjadi fakultas-fakultas. Caranya begini. Universitas 11 Maret. Terus di dalamnya kan ada note 1, note 2. Nah, ini tidak semua, maksudnya di yang baru di decimal classification masih belum ada. Tadi itu secara default sudah ada yang pertama kali ya, dari urutan dia. Terus di sini kita bisa edit ya. Node 1 ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Node 1 isinya apa? Misalnya dalam Universitas 11 Maret itu fakultas-fakultas misalnya. Sekolah. Bentar. Oke, nggak apa. Bentar, saya unlink dulu ya. Saya ulang lagi. Ini saya unlink dulu. Ya, yang kedua juga saya unlink dulu. Saya unlink dulu biar netral gitu ya. Oke, kita bisa menambahkan misalnya fakultas FKIP. Ini teman-teman, ID string itu tidak boleh ada spasi atau karakter yang terlalu panjang gitu ya. Kita create 1. Ya, ini artinya Universitas 11 Maret itu punya anak ya, gitu. Maksudnya subnya itu ada FKIP misalnya. Ini sudah ada FKIP, tapi belum ada namanya, untitled subject. Kita berikan nama di sini. Apa namanya? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, short name kita tentukan FKIP. Nah, teman-teman, ini linguisnya kita bisa tentukan di sini inisial misalnya ya. Ini kita bisa lekatkan nggak di subjek kira-kira? Oh bisa. Ya sudah, kita simpan aja gitu. Nah, kita lihat di dalam Universitas 11 Maret ada FKIP 1. Terus kita bisa tambahkan lagi, misalnya sekolah vokasi subjek ya. Subjek ID string-nya tidak boleh panjang-panjang sehingga kita bisa langsung tuliskan SV gitu aja. Kita create. Kemudian kita berikan deskripsi subjeknya ya. Sekolah vokasi. Short name-nya SV. SV itu misalnya bahasanya Indonesia. Nah, ini kita bisa lekatkan nggak? Bisa, oh bisa. Yang berarti kita pilih yes. Terus kemudian save change. Nah, di dalamnya sekolah vokasi ada prodi-prodi kan ya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini di dalam UNS Universitas 11 Maret ada Fakultas Keguruan dan Pendidikan dan Sekolah Vokasi. Ada 2 fakultas yang sudah saya isi. Nah, terus ada subnya lagi sekolah vokasi itu kan punya prodi-prodi ya, misalnya di 3 kampus itu. Ini kita bisa create 1 ya. Lalu
D3 perpustakaan. Short name-nya D3 perpus. Ini kita bisa lekatkan, berarti iya, kita pilih yang yes. Dan seterusnya teman-teman ya. Untuk menambahkan, kita kembalikan ke sekolah vokasi. Kemudian kita tambahkan di sini D3 MA gitu misalnya. Ya, kita tuliskan D3 manajemen administrasi. D3 MA. Ini bisa. Kita bisa lekatkan, yang bisa berarti kita save. Ya, dan seterusnya. KIP misalnya ada prodi S1 pendidikan seni rupa gitu misalnya. Kita singkat dan create ya. Create. Nah, ketika kita create itu kita bisa deskripsikan di sini S1 bisa tuliskan di sini S1 bisa kita bisa lekatkan nggak? Bisa ya. Oke. Seperti itu. Tambahkan satu lagi misalnya S1 apa lagi ya? Pendidikan akuntansi perbankan gitu misalnya. Ya. Saya ngarang ya ini ya. Oke, saya create S1 kita bisa lekatkan, bisa berarti kita pilih yes. Nah, begitu teman-teman seterusnya. Ya. Nah, begitu juga ketika kita menentukan atau memberikan sub subjek di bagian divisinya. Divisi ada berapa divisi standar, ada 10 kan ya. Ada 10. Kita misalnya bisa tuliskan 000 gitu misalnya. ID-nya gitu ya. 000 itu kelas apa? Kelas karya umum. Ya misalnya. Short name-nya misalnya kita kode 000 gitu ya. Ini bisa kita save. Terus ini muncul ya. Bentar, kita bisa tuliskan ini ya. 00 sampai 099. Kita save. Oke, kita kembali lagi ke daily decimal classification, terus kita tambahkan ya. Berapa? 100 gitu misalnya create. Kita create, terus 100 itu apa? 100 itu filsafat. Ya, psikologi. Oke, 100 sampai 199. Indonesia kita lekatkan. Oke, ini bisa seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira perpustakaan itu di nomor berapa ya? 020 atau 021 gitu ya. Kita bisa berikan di karya umum ya. Nah, ini ya. 020 gitu misalnya. Ya. Ilmu perpustakaan. Ya. 20. Ini bahasanya Indonesia gitu. Kita bisa lekatkan, oke, kita save. Ya, karya umum misalnya komputer gitu ya. Komputer itu 079 ini saya ngarang ya. Kita create komputer 079 gitu ya. Indonesia. Kita lekatkan.
kita save. Nah, ini sudah jadi kita ya. Sudah jadi di dalam karya umum itu ada 2. Nah, kita bisa terapkan di sini teman-teman. Ini saya refresh ya. Nah, ini akan muncul ya. Di sekolah vokasi ada fakultas ya FKIP, sekolah vokasi ya. Kita bisa tentukan subjeknya di sini, kita tempelkan ya, misalnya perpustakaan. Terus kita tambahkan lagi sekolah vokasi. Oke, ini sudah kita simpan. Ya, kita bisa save for later, artinya kita bisa ini limpahkan ke bagian review, kita bisa langsung deposit ya sebagai admin. Saya coba deposit ya. Oh ya, sebentar. Oh, oke. Your item will not appear. Ya. Oke. Ini kita bisa move to repository langsung aja. Bentar. Sepertinya sekolah vokasi ini perlu di no aja ya. Biar tidak menjadi dilekatkan ya. Oke. Move to repository. Ya, oke. Kita sekolah vokasi kita copot. Ya, kita lepas. Ya, seperti itu. Dan ketika kita sudah publish ya, ini kan kita publish ya. Tandanya apa? Tandanya kita atau di satu item ini statusnya live archive. Kita bisa lihat di bagian mana? Manage deposit ya, atau mungkin kita bisa di bagian beranda kita bisa lihat ya. Last edition. Nah, kita bisa lihat sekolah vokasi di 3 perpustakaan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini nanti akan menjadi bahan praktek ya teman-teman sekalian untuk perpustakaan digital. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.